Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Apip dengan NPM C1C020162. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi equity. Untuk yang pertama itu bentuk organisasi perusahaan. Terus tiga bentuk utama bisnis organisasi. Yang pertama itu milik, yang kedua itu kemitraan, dan yang ketiga itu perusahaan. Kemudian apa saja yang menjadi karakteristik spesial dari bentuk perusahaan? Yang pertama, pengaruh dari perusahaan hukum. Yang kedua, penggunaan sistem berbagi. Yang ketiga, pengembangan berbagi kepentingan kepemilikan. Terus untuk perusahaan hukum itu yang pertama itu perusahaan hukum itu harus menyerahkan dasar ke lembaga pemerintah yang sesuai untuk negara di mana penggabungan diinginkan. Terus selanjutnya itu pemerintah masalah agensi piagam perusahaan. Yang selanjutnya keuntungan untuk memasukkan di mana hukum mendukung bentuk perusahaan dari organisasi bisnis. Terus yang selanjutnya itu bentuk organisasi perusahaan juga, sistem saham. Dengan tidak adanya keuntungan yang membatasi, setiap saham membawa hak-hak berikut. Berikut ada tiga hak-hak sistem saham itu untuk berbagi secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. Yang selanjutnya itu untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen, hak untuk memilih direktur gitu. Terus yang terakhir tuh untuk berbagi secara proporsional dalam aset saat likuidasi. Terus, untuk berbagi secara proporsional dalam setiap masalah baru saham dari kelas yang sama disebut hak mendahului. Terus, ragam kepentingan kepemilikan. Saham biasa mewakili sisa kepentingan perusahaan. Yang pertama itu menanggung risiko kerugian tertinggi. Yang kedua, menerima manfaat kesuksesan. Yang ketiga, tidak menjamin dividen atau aset pada saat pembubaran. Terus saham untuk apa saham utama itu diciptakan? Saham utama diciptakan oleh kontrak ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu dengan imbalan hak atau hak istimewa lainnya, biasanya preferensi dividen. Terus ekuitas. Ekuitas sering disubkualifikasikan pada pernyataan keuangan posisi ke dalam kategori berikut. Ada 6 kategori. Yang pertama itu bagi modal. Yang kedua, bagikan premi. Yang ketiga, pendapatan yang disimpan. Yang keempat, akumulasi komprehensif lainnya penghasilan. Yang kelima, tahap treasury. Yang keenam, non pengendalian kepentingan atau kepentingan minoritas. Terus penerbitan saham. Akuntansi masalah terlibat dalam pengeluaran saham. Yang itu ada 5. Yang pertama itu saham nilai nominal. Yang kedua, saham tanpa nominal. Yang ketiga, saham yang diterbitkan oleh kombinasi dengan efek lainnya. Yang keempat, saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Terus yang kelima, biaya penerbitan saham. Terus selanjutnya itu ada saham nilai par. Apa saham nilai par? Nilai par itu adalah nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Terus perusahaan memelihara akun untuk itu terdapat dua gitu kan. Saham preferensi atau saham biasa. Terus selanjutnya membagikan premium. Terus saham tanpa par. Alasan penerbitan saham tanpa par itu menghindari kewajiban kontingensi. Yang kedua, menghindari kebingungan dalam mencatat nilai par versus nilai pasar wajar. Terus utama kerugian saham non-par adalah bahwa beberapa negara memungut pajak yang tinggi pada masalah ini. Selain itu, di beberapa negara, total harga penerbitan untuk saham tanpa nilai nominal dapat dianggap sebagai modal yang sah yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembayaran dividen. Terus saham yang diterbitkan dengan efek lain. Itu ada dua metode alokasi dana. Terus yang pertama itu sebanding metode, yang kedua tambahan metode. Terus saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai. Untuk aturan umum, perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai pada yang pertama A itu nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Yang B, jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Terus yang selanjutnya biaya penerbitan saham. Biaya langsung dikeluarkan untuk menjual saham seperti itu ada 4 poin gitu ya. Biaya penjamin, yang kedua biaya akuntansi dan hukum, yang ketiga biaya pencetakan, dan yang terakhir pajak. Harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham.
Terus untuk memperoleh kembali saham gitu, perusahaan membeli saham beredar mereka untuk jadi ketika saham udah beredar, maka perusahaan itu bisa membeli kembali saham yang telah beredar itu. Dengan itu alasan itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Yang kedua, meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang keempat, menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Terus yang kelima, membuat pasar di saham. Terus selanjutnya pembelian saham treasure. Dua metode yang dapat diterima dari pembelian saham treasure itu metode biaya. Metode biaya ini lebih banyak digunakan ya. Saat perusahaan membeli kembali sahamnya, maka akun saham treasure didebit sebesar biaya pembelian. Terus metode kedua, metode nilai nominal atau dinyatakan. Saat perusahaan membeli saham treasure, akun saham treasure didebit sebesar nilai nominalnya. Terus saham treasure itu mengurangi ekuitas. Saham treasure merupakan pembelian saham beredar perusahaan oleh perusahaan sendiri. Salah satu alasan perusahaan membeli saham treasure adalah untuk memberikan kompensasi ke karyawan dalam bentuk opsi saham. Terus untuk penjualan saham treasure, di atas biaya apabila harga penjualan ada dua gitu kan, ada di atas biaya sama di bawah biaya. Terus untuk di atas biaya, apabila harga penjualan lebih tinggi dari harga beli, capital gain yang dihasilkan dari saham treasure dimasuk ke dalam kas perusahaan dan dicatat sebagai aigo saham. Terus untuk yang di bawah biaya itu ketika saham dijual di bawah harga biaya, dijual di bawah harga beli maksudnya. Entry jurnalnya bergantung pada aigo saham treasure. Bila saldo aigo saham treasure 0, maka selisih harga beli dengan harga jualnya di debit ke akun laba ditahan. Terus keduanya itu meningkatkan total aset dan ekuitas. Terus untuk pensiun saham treasury, keputusan itu menghasilkan dua gitu kan, pembatalan saham treasury dan pengurangan jumlah lembar saham yang diterbitkan. Saham treasury yang sudah pensiun memiliki status saham resmi dan tidak diterbitkan. Pensiun saham treasury, ketika suatu perusahaan pensiun dari saham treasury harus membukukan kerugian atau keuntungan untuk ekuitas pemegang saham berdasarkan harga beli dan nilai nominal. Beberapa dengan transaksi lainnya, berbeda dengan transaksi lainnya, pencatatan ketika pensiun dari saham treasury akan tergantung pada harga penerbitan awal. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada ini equity kali ini. Saya Muhammad Firsafif. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.